Pernah nggak sih punya sederet hal atau satu hal aja yang pengen dilakuin tapi selalu ditunda-tunda? Oh ya Bu, nanti Akak urusin tapi ada tugas besar dulu. Oke deh, nanti ya kita vid callan bareng yang lain tapi habis urang ujiannya. Punten. Pengen nyelesain buku ini tapi sibuk guys. Nanti aja deh kalau kepanitiaan ini kelar. Terdengar familiar? Sebenarnya hal-hal kayak gini tuh fleksibel dan justru karena itu kita cenderung nunda sampai kita udah nggak sibuk. Dan setelah kita udah nggak sibuk, entah kenapa nggak dilakuin juga. Dan ya akhirnya kita ngabisin waktu kita secara pasif sampai kita udah sibuk lagi. Dan pas kita sibuk, kita bakal terus kepikiran sama wacana-wacana ini dan ditunda lagi sampai kita udah nggak sibuk. Dan seterusnya. Wacana forever. Paling 1-2 lah yang beneran jadi dari sekian puluh gitu kan. Padahal itu banyak hal baik loh, kayak belajar skill baru kek, ngehubungin keluarga jauh atau teman lama kek, mulai project yang gak jadi-jadi kek, berusaha biar gak cuman pura-pura ngerti Microsoft Excel kek, dan lain sebagainya. Dan masalahnya tuh sebenarnya ini mungkin penting in a way, cuman nggak ada urgensi atau dorongan lebih sehingga hal tersebut beneran dilakuin sama kita. Ya paling kalaupun ada urgensi itu tuh buat hal-hal yang berhubungan sama orang lain, sehingga ya kayak tadi paling cuman 1 atau 2 gitu dari wacana kita yang beneran dilakuin. Sisanya kayak ya udah nggak ada urgensi, jadi tundaable banget. Nah, setelah sedikit introspeksi, aku menduga salah satu penyebabnya adalah transisi menuju ritme yang lebih luang yang kurang sehat. Kayak biasanya kan sibuk, kebut semalam, multitask, speedrun gitu. Terus pas long weekend kok kosong gitu, atau pas habis ujian kok peluang, dan ujung-ujungnya kita malah melampiaskan dan akhirnya menyesal sambil ngemilin kue lebaran sisa sambil YouTuber sampai jam 2. True story. Solusinya, kita harus secara sadar dan inisiatif memperbaiki rutinitas yang kurang sehat ini dan beneran mulai ngejalanin wacana-wacana kita. Buat ngebantu dalam liburan kali ini, aku bikin tool sederhana Wacana Manager di Notion, sebuah workplace virtual andalan yang sejauh ini menurut aku cukup berguna. Dan sebenarnya tools ini sangat simple, pakai kertas juga bisa, dan bikinnya di Notion dari ya secara manual itu nggak sesusah itu, cuman kalau mau aku nyantumin link buat template ini di deskripsi video ini, jadi kalau mau bisa dicek. Dan ya FYI aja nggak harus pakai template ini buat ngejalanin wacana-wacana gitu, karena yang penting itu prinsip utamanya, yaitu punya plan atau punya inisiatif lah minimal untuk menjalankan wacana-wacana kita sampai beneran jadi gitu. Oke, sekarang yuk kita tengok Notion-nya. Oke, kalau udah masuk ke template manajernya bakal kelihatan kayak gini, Wacana Manager. Dan di sini biar keren dikit aku nambahin quotes. Ubah kalau sempat menjadi menyempatkan. Oke, dan di sini mungkin agak sedikit membingungkan at first glance, cuman aku bakal jelasin. Tahap pertama dari manajemen wacana ini adalah brain dump, atau kita bener-bener cuman ya mengeluarkan semua hal yang pengen kita lakuin di satu tempat gitu di sini. Jadi misalnya aku pengen nyuci kendaraan, terus habis itu pengen belajar nyetir helikopter gitu. Ini contoh aja, nggak beneran. Terus kayak ngurus pajak motor. Terus di sini belajar data analytics. Jadi tahap ini benar-benar cuma ngeluarin semua hal yang pengen kita lakuin di satu tempat biar kelihatan semuanya, dan kalau udah nggak kepikiran, pause dulu, tunggu bentar, terus mulai lagi gitu, dan tambah-tambahin terus. Jadi buat step ini mungkin butuh waktu yang agak lama, mungkin seharian lah. Intinya adalah kita ngeluarin semua-muanya biar nggak ada yang terlupakan. Oke, mungkin aku nambahin contoh biar kebayang step-step selanjutnya dan mungkin bakal dipercepat. Oke, mungkin cukup, tapi banyak juga. Ini sebagai contoh, barangkali dari teman-teman ada yang lebih banyak lagi, ya itu nggak apa-apa, tapi ini buat kebayang aja contohnya kayak gini. Dan setelah brain dump, setelah udah yakin, udah bener-bener nggak ada lagi yang pengen dilakuin dan selalu ditunda-tunda gitu si wacana-wacananya, ya bisa dimulai ke tahap berikutnya, yaitu dikategoriin. Kenapa dikategoriin?
biar lebih rapi. Kita kebayang ada project A yang pengen dilakuin, ada project B yang pengen dilakuin gitu. Di kategorinya pertama kita masukin dulu, di kelompok-kelompokin. Jadi kayak misalnya apa ya? Nih kayak ada bonding anak-anak divisi XYZ, diskusiin teklab XYZ, bagi-bagi tugas XYZ. Ini misalnya sesuatu kepanitiaan XYZ gitu. Nanti kita tinggal masukin, kita drag. Sorry, ada suara motor. Ini nggak usah dipedulin dulu, priority habitualize sekunder, nanti kita masukin aja asal ke dalam salah satu toggle. Caranya buka, terus masukin ke sini gitu. Terus bisa dinamain, misalnya ini kepanitiaan XYZ gitu. Itu baru satu hal. Jadi mungkin taruh dulu di sini, terus kita bikin lagi gitu. Di kelompok-kelompokin berdasarkan projectnya ada apa aja, biar kebayang gitu kita sedang ada project apa aja yang pengen dilakuin, dan apa aja sih yang sebenarnya bukan project besar dan sebenarnya bisa kita lakuin saat ini juga, karena bakal ada outliers itu nanti bakal kelihatan. Oke, mungkin aku mulai kelompok-kelompokin. Terus kalau kita udah selesai ngejadiin itu dalam project-project, kita bisa ngelihat nih ada hal apa aja nih yang nggak bisa dimasukin ke dalam suatu project. Dan biasanya hal-hal ini nih yang rentan, yang sebenarnya bisa kita lakukan saat ini, tapi entah kenapa kita tetap tunda. Dan ini mungkin subjektif untuk setiap orang. Cuman perlu dipikir-pikir lagi nih, misalnya nyuci kendaraan. Kenapa ya aku nggak nyuci kendaraan sekarang gitu misalnya. Kalau ternyata itu hal yang aku nggak lakuin cuman karena males. Kalau itu bisa dilakuin sekarang, ya udah lakuin sekarang gitu, lakuin sekarang banget. Terus ini dihapus gitu. Atau juga bisa dipikir-pikir apakah itu benar-benar pengen dilakuin atau enggak. Kayak misalnya ini dicukur, tanda tanya. Aku nggak pengen dicukur sebenarnya, jadi ya udah kita delete aja gitu. Jadi perlu benar-benar dipikirin, kenapa sih nggak aku lakuin sekarang nih si hal ini tuh? Apakah ini emang perlu energi, waktu, atau perhatian yang nggak aku miliki saat ini? Atau aku cuman nggak disiplin aja atau nggak inisiatif aja buat mulai ngelakuin gitu. Oke, step berikutnya adalah membuat kategori untuk wacana-wacana ini. Oke, step berikutnya adalah mengkategorikan wacana-wacana ini. Aku sendiri bikin 3 kategori, yaitu priority, habitualize, dan sekunder. Kalau priority ini menurut aku yang berhubungan sama orang lain. Ini tuh aku masukin ke prioritas gitu, karena berhubungan sama orang lain gitu. Terus misalnya, apa lagi ya? Yang berhubungan sama orang lain, bisnis bla 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 gini misalnya. Kalau mau bisnis bareng teman-teman gitu, misalnya bikin usaha kecil, terus kita drag ke sini. Terus apa lagi ya? Selanjutnya ada habitualize, yaitu istilah keren buat hal-hal yang pengen kita biasakan, tapi sebatas wacana tuh sekarang. Kayak misalnya membaca nih pengen dibiasain, tapi belum sempat masukin situ. Terus kayak kajian bla 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 bla, masukin situ. Terus sisanya otomatis sekunder, masukin ke sini. Itu hal-hal yang berkaitan sama diri sendiri. Tahap selanjutnya adalah untuk merencanakan kapan sih kita bakal lakuin ini gitu. Pertama kita bakal warnain dulu semuanya dengan cara select, terus klik kanan color, terus red background. Ini dilakuin buat setiap kategori. Red atau merah ini artinya kita belum mulai sama sekali gitu. Setelah merah kita ke kuning, yang artinya itu udah kita rencanain. Misalnya nih kepanitiaan XYZ yang isinya apa? Bonding anak-anak divisi, diskusiin teklab, bagi-bagi tugas. Oke. Misalnya pertama kita mau bonding dulu. Nah ini aku mau kasih tanggal gitu. Misalnya tanggal berapa ya? Ya kita kasih tanda kurung aja lah ya. Tanggal kita ngasal aja lah 31 Juli 2021 gitu misalnya. Nah berarti kita udah merencanakan nih ini mau dilakuin kapan. Dan kalau udah direncanain dan udah disampaikan ke semua stakeholder yang terkait gitu, kalau buat prioritas ini berarti hal itu sudah terencana. Kalau udah terencana berarti OTW jadi dong. Berarti ini kita kuningin gitu. Terus kalau misalnya udah 31 Juli dan udah dilakuin, berarti kita bisa ngejadiin ini hijau. Berarti udah beres gitu. Kalau buat
hal-hal yang sekali beres gitu. Kalau untuk yang kebiasaan-kebiasaan ini, merah tuh belum mulai sama sekali, kuning tuh sedang direncanakan. Misalnya kayak olahraga nih, kayak home workout itu kan biasanya perlu direncanakan tuh, rencananya gimana gimana gimana, bla 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 bla. Misalnya kita naruh rencana kita di link tertentu gitu, misalnya apa gitu linknya, www. Bla 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 gitu. Ada home workout yang menurut kita bagus banget nih di website tertentu yang bisa kita cek. Terus kita taruh dulu linknya. Nah, dengan begitu kita udah jelas nih kita rencananya kayak gimana, baru bisa dijadiin kuning. Terus kalau udah mulai nih, udah kita lagi sedang melakukan si habit ini, bisa diijauin gitu. Jadi kebayang nih ada apa aja dan lagi dimulai, lagi direncanakan atau belum mulai sama sekali gitu si wacana-wacana kita ini. Dan idealnya ini tuh nantinya hijau semua gitu seiring berjalannya waktu, tapi pelan-pelan gitu kan. Jadi nggak sekaligus semua kebiasaan ini bakal kita mulai di satu saat gitu, enggak kan. Karena memanajemen banyak hal sekaligus atau kayak multitasking pikiran itu kayak otot gitu, nggak bisa sekaligus. Kalau misalnya kita nge-gym nggak bisa langsung gitu kan, beban yang gede banget gitu, harus dengan perlahan kita melatih diri. Dan jadi ada kayak otot lah, otot task management gitu. Jadinya dengan sistem begini kita bisa ngelihat secara keseluruhan nih wacana-wacana kita udah sejauh mana nih, terlaksana atau enggak. Dan kalau nggak terlaksana semua ya nggak apa-apa sih, setidaknya ini lebih memperapih atau ya mengorganisir pikiran kita mengenai wacana-wacana ini. Dan kalaupun ada kayak cuman 5 dari 20 gitu misalnya hal yang terlaksanakan gitu, setidaknya itu nggak nol gitu, setidaknya itu better daripada kita nggak merencanakan atau nggak inisiatif sama sekali mulai si wacana-wacana ini. Dan aku pengen tekenin karena penting banget di tahap yang perencanaan tadi atau yang kuning itu harus ada detail jelasnya, kayak kapan atau detail apa itu gitu kan. Atau misalnya yang home workout ini sebenarnya bisa ditambahin tanggal gitu, misalnya mau setiap Rabu gitu misalnya, setiap Rabu, Jumat dan Minggu. Jadinya udah jelas gitu kita bakal ngapain misalnya mulai besok, sehingga udah jelas kita bakal mulainya kapan. Karena kalau enggak jadinya bakal sama aja, kita mengawang-awang karena nggak di set deadline pribadi untuk melakukan hal ini. Jadi ya cuman naro doang gitu kan si wacana-wacana ini di satu tempat. Tapi itu kayak kurang berguna kalau misalnya kita emang bener-bener ngelakuin. Dan untuk bener-bener ngelakuin kadang perlu kita buat deadline ke diri sendiri. Dan please jangan ngelakuin ini semua sekaligus, itu nanti bakal malah stres liburannya, dan itu, kita nggak pengen hal itu kan. Oke, mungkin begitu aja sharing sedikit tentang manajer wacana yang aku pakai di Notion selama liburan yang cukup berguna sampai sekarang. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil manfaat atau hikmah dari video ini, atau at least kalau ada satu aja hikmah yang diambil dari video ini, yaitu adalah untuk at least inisiatif lah dalam melakukan atau menginisiasi wacana-wacana yang udah kita bayang-bayangkan. Dan tak lupa dikasih kayak deadline pribadi yang jelasnya biar beneran terjadi dan nggak cuma wacana. See you later.